Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan sehat walafiat. Allah berikan selalu keberkahan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih berkenaan tentang anak. Begitu banyak problem yang sedang dialami oleh orang tua ya. Banyak yang datang ke rumah meminta sesuatu kepada saya, bagaimana caranya ketika anak saya sedang ada problem, sedang ada sesuatu gangguan dalam jiwanya. Lalu saya menyampaikan kepada ibu agar putra putrinya diperhatikan setiap waktunya. Apa yang membuat dia menjadi mempunyai penyakit jiwa ataupun gangguan kejiwaan ya, itu tentunya pasti ada sebabnya, gak mungkin langsung terjadi. Coba ajak duduk bareng ya, diskusi, tanyakan apa keinginan adik atau apa keinginan kakak ya. Kakak punya keinginan apa, adik punya keinginan apa ya. Kakak sedang memikirkan apa atau adik sedang memikirkan apa ya. Jadi kita tanya. Kalau dia menjawab ada satu keinginan misalkan dari dirinya ya, kita langsung respon, kita langsung tanggap ya. Jangan nunggu lama ya, supaya anak kita tidak berlarut-larut mengalami penyakit-penyakit depresi kejiwaan ya. Selagi kita masih bisa menangani, secepatnya kita tangani. Jangan sampai sudah berlarut, sudah menjadikan anak kita susah, tidak bisa ditangani ya. Itu akan lebih berbahaya lagi. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengalaman-pengalaman saya di dalam coba untuk memberikan solusi kepada bunda atau ayah yang mempunyai putra putrinya yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Yang pertama, kita cari tahu dulu, ini masalah pribadikah, ini masalah sesuatu antara keluarga kah, dan ini masalah mungkin dari keilmuan ya. Terkadang salah satunya misalkan dari keilmuan, dia tidak tahu dan dia tidak mengerti dan dia tidak paham. Ada satu kejadian pernah dia diberikan amalan apa gitu ya, dengan amalan asal mengamalkan saja dia, katanya untuk ini, katanya untuk itu. Akhirnya diamalkan, ternyata tiap hari dia kesurupan terus ya, bawa mobil kesurupan ya. Bingung orang tuanya, apa yang harus dilakukan. Suatu ketika alhamdulillah ketemu dengan saya, coba ruqyah ya. Itu ngeruqyahnya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam belum selesai, belum ada reaksi apa-apa, belum ada perubahan apa-apa. Lalu saya sholat hajat
sebentar, minta sama Allah tunjuk. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah saya ruqyah lagi, langsung dia reaksi. Ya, langsung dia cerita begini begitu, dia sudah betah begini begitu. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah itu yang mengganggu ke dalam diri dia, anak itu akhirnya keluarlah. Lalu saya sarankan agar tidak mengamalkan itu lagi, ya. Karena mengamalkan sesuatu itu, kalau kita belum mengerti, belum paham, bisa jadi akan mengundang makhluk-makhluk yang akan bersarang di badan kita. Oleh karena itu jangan sembarangan kita mengamalkan sesuatu, ya. Ya tentunya kalau emang toh mau mengamalkan itu, ya harus ada gurunya yang harus bertanggung jawab memberikan amalan itu. Yang bagusnya sih, amalan yang paling bagus cukup dengan membaca Al-Quran saja, ya. Insya Allah dengan membaca Al-Quran tiap hari itu juga zikir kepada Allah. Zikir yang sebaik-baiknya adalah membaca Al-Quran, ya. Dengan membaca istighfar, ya, perbanyak istighfar, insya Allah tidak akan ada efek samping, ya. Namun kalau kita mengamalkan ilmu-ilmu yang lain, tentunya harus ada bimbingan, harus ada arahan-arahan dari guru, ya. Itulah kejadian-kejadian yang pernah dialami problem oleh banyak orang tua, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah sehat, dengan diruqyah, ya, kembali ke jalan Allah, dia semangat lagi, ya. Terus problem yang kedua, kadang problem masalah kejiwaan dalam diri putra putri kita itu biasanya problem masalah pribadi, ya. Mohon maaf nih, biasanya yang baru puber, ya, baru gede, kadang-kadang mengenal apa yang disebut namanya cinta, ya. Mungkin cinta apa, cinta monyet atau apa, ya. Biasanya itu di situ dia suka, dia senang kepada orang itu, ya. Akhirnya berjalannya waktu, ternyata di tengah-tengah itu ada problem, ada masalah, putuslah gitu, ya. Pisahlah. Sesudah itu ini si anak ini ternyata tidak menerima dengan putusan ini, tidak menerima dengan kejadian itu, terus dipikirkan, terus diingat-ingat, ya. Akhirnya kesel lah, emosi lah, akhirnya mulailah murung, ya. Sudah tidak mau apa-apain, sudah tidak mau makan, kadang-kadang minum juga udah nggak mau, murung di kamar, mulai terus. Ini sebagai orang tua, setiap hari, ya mungkin saran saya bukan setiap hari, bahkan setiap jam kali, ya, kontrol anak kita, perhatikan gerak-geriknya, biar kita tidak kecolongan. Kalau sudah kecolongan akan lebih berbahaya lagi, karena kalau sudah berlarut, ya, susah tuh untuk menyembuhkannya, ya. Jadi anak-anak kita ini biasanya dari masalah pribadi, ya. Hati-hati juga nih buat anak muda yang menonton channel ini. Makanya ketika kita menyukai sesuatu apapun, diseimbangkan. Jangan terlalu cinta, ya, jangan terlalu suka. Nantinya kalau kita mencintai sesuatu ini, kalau benar-benar cintanya berlebihan, biasanya kecewa. Ya, ketika kita tidak cinta berlebihan, seimbang, ya, diseimbangkan, karena hidup itu berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, ya. Itu adalah salah satu kebesaran Allah. Suka tidak suka, ya, senang tidak senang, sedih bahagia, ya, begitu udah sunatullah, ya, dari dulu, ya. Seperti itu. Jadi kita diseimbangkan aja biar tidak kecewa.
ya buat anak-anak muda nih ya, buat kedua orang tua, tentunya kita harus banyak memperhatikan anak kita. Kemudian problem yang ketiga tadi masalah pribadi, biasanya ada masalah dalam dirinya atau dalam keluarganya ya, bisa jadi dari kedua orang tuanya ya, ada sifat-sifat yang kurang baik dalam diri anak ini, misalkan tidak ingin diberitahu seperti ini, tidak ingin diberikan nasihat seperti ini, tidak ingin orang tuanya begini begitu ya. Ini juga akan menjadi problem. Tentunya ketika kita sudah memahami satu, misalkan anak kita ketika kita menyampaikan ini dia tidak respon ya, kita jangan terlalu terus-terusan ya, biar anak kita nggak bisa cari trik-trik lain biar anak kita ini bisa menerimanya. Itu juga akan jadi masalah buat anak kita, problem. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu terus kita semangat, niatkan kita mendidik anak-anak kita dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan untuk ibadah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.